إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin memberikan kita kembali kesempatan untuk berada di atas jalan kebaikan. Kesempatan ini adalah kenikmatan. Kesempatan ini adalah hidayah. Kesempatan ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita duduk di tempat yang mulia ini dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, mengharap ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita melanjutkan kitab kita Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitab was Sunnah. Panduan mendidik anak sesuai dengan sunnah. Kita sampai kepada pembahasan panduan mendidik anak mulai dari usia 7 tahun sampai 14 tahun. Yang pertama adalah as-salah. Pendidikan umur 7 sampai 14 tahun yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah pendidikan masalah salat. Jadi umur 7 tahun sampai 14 tahun ini ya, orang tua ditekankan untuk memperhatikan masalah salat. Kata Syekh hafizahullah taala, wa minal khutuwatil amaliyah allati ya'tani biha fi hadhihi al-marhalah ma hatha 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-amri bis salah. Di antara langkah-langkah yang diperhatikan pada periode ini, yaitu umur 7 sampai 14 tahun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memerintahkan anak-anak untuk menunaikan salat.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkanlah anak kalian untuk salat tatkala mereka pada usia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah mereka pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Pisahkanlah apa? Tempat tidur mereka. Jadi umur 7 tahun ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Satu, urusan sholat. Kedua, urusan apa? Ya, pisah tempat tidur. Taib. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Tirmidzi juga dari Ma'bad al-Juhani, dari Sabrah ibn Ma'bad al-Juhani. Nabi SAW bersabda, "Allimus sabiyya." Tadi perintahkan. Lafaz yang berikutnya ini, "Allimus sabiyya," ajarkan salat. "Allimus sabiyya bis salah," ajarkan anak itu salat. Ibna sab'a sinin, apabila mereka telah sampai usia 7 tahun. Tadi perintah, kemudian sekarang ajarkan. Perintah sambil diajarkan tata cara sholat yang benar. Berarti tata cara sholat ini apa saja kaitannya? Masalah wudu, iya kan? Ya. Ajar mereka, oh ini syarat sahnya sholat. Kemudian ini rukun-rukun sholat, ini wajib-wajib sholat. Kemudian ini sunnah-sunnahnya. Ajarkan ya, terus. Bukan maksudnya sekaligus dituangkan semua itu di kepala mereka, enggak. Tapi kan berapa tahun itu? 7 sampai 14 terus itu. Pada periode itu tanamkan ini, perintah ajar, perintah ajar, perintah ajar. Wadribu 'alaiha ibna 'ashrin. Pukullah mereka apabila mereka meninggalkan salat pada usia kapan? 10 tahun. Taib. Ada beberapa poin dalam 2 hadis ini. Ada beberapa faedah dalam 2 hadis ini. Faedah pertama, salat adalah ibadah yang paling agung, yang pertama kali dihisab, sehingga inilah yang menjadi prioritas pendidikan anak. Salat ibadah yang paling agung, ya, yang paling pertama kali dihisab, sehingga inilah yang menjadi prioritas pendidikan apa? Orang tua kepada anaknya. Ini yang penting nih, jadi guru para jemaah. Orang tua bagaimana dia perhatikan anaknya dalam sholatnya. Tatkala mereka udah usia 7 tahun, Nabi perintah, nak salat, nak ambil wudu, nak cepat, udah azan jalan ke masjid. Seperti itu. Terus diingatkan anak kita ini, khotal iman, diingatkan kewajibannya tentang ibadah yang paling mulia ini. Nak, salat adalah rukun Islam yang kedua.
La hadza fil islami liman tarakas shalah. Salah seorang sahabat mengatakan, tidak ada bagian seseorang dari Islam bagi yang meninggalkan salat. Na dek na arak gunana Islam ta lamun dek ta milih salat. Jadi orang tua harus mengajarkan keluarganya untuk mengerjakan salat. Istri kita tanya, kita di luar rumah, wah salat ke? Tanya dia para jamaah. Ini kewajiban, termasuk mengamalkan ayat ku anfusakum wa ahlikum nara itu. Tanya dia. Saking pentingnya ibadah salat ini, Nabi Ibrahim berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Dalam surat Ibrahim ayat ke-40. Apa katanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Kadu doa Nabi Ibrahim ini para jamaah. Ya, di samping menanamkan ilmu, di samping menanamkan pendidikan, ngajar, merintah, doa. Ngajar, perintah, doa. Ngajar, perintah, doa. Iringi terus itu. Maka doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menegakkan salat, mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Ini menunjukkan para jamaah, ya, pentingnya urusan apa? Pendidikan salat bagi anak-anak kita. Si ngajar di sekolah, ajar lebih ini dah. Ya, meskipun kita guru mungkin matematika, ya, meskipun guru apa biologi, IPA, IPS, geografi, jangan lupa pun ini. Timak me pada cekat biologi, IPS, IPA, lagu ndek me tahu salat jentara apa-apa. Nih dengar para jamaah. Iya. Anda pandai biologi, matematika, apa namanya? Tapi kalau Anda tidak pandai salat, tidak berguna. Biologi, IPS nggak akan ditanya, tapi yang ditanya adalah urusan apa? Urusan salat. Bukan berarti kita merendahkan ilmu itu, tapi tatkala ini dibandingkan, ilmu dunia ini penting, tapi ilmu salat itu jauh lebih penting. Ajarkan, tekankan itu. Baik, faedah yang kedua. Salat adalah salah satu tolak ukur baik dan tidaknya sebuah keluarga. Salat adalah tolak ukur apa? Baik dan tidaknya sebuah keluarga. Kenapa ya ikhwatal iman? Karena salat ini kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban muslim dan muslimah. Ya. Bagaimana mungkin keluarga itu akan baik, namun ternyata keluarga itu jauh dari salat? Bagaimana sebuah keluarga dinyatakan sebagai keluarga yang sakinah, namun ternyata hak Allah Azza wa Jalla yang utama ia tinggalkan dan lalaikan? Setelah syahadatain, urusan salat. Makanya Abul Aliyah, salah seorang tabi'in yang mulia, Abul Aliyah ini dia terkenal dengan kunyahnya Abul Aliyah, tapi nama aslinya adalah Rufai' ibn Mihran.
Kalau kita lihat buka kitab-kitab tafsir para jamaah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, di situ akan disebutkan Abul Aliyah, salah satu ulama tafsir yang sangat populer dari kalangan tabi'in. Ya. Apabila beliau mendengar seorang alim, maka dia akan mencari dan menemuinya. Kemudian sholat di belakangnya. Kalau dia, oh ini orang alim katanya, oh, lihat dia sholat di belakangnya dulu. Kalau sholatnya bagus, sholatnya sempurna, sholatnya sesuai sunnah, ya, maka dia akan mengatakan, oh ini benar orang alim. Tapi kalau tidak sempurna sholatnya orang ini, apa katanya dalam hatinya? Innalladzi yatahawanu fi salatihi yakunu ashadda tahawunan fi ghairiha. Perhatikan ini para jamaah. Sesungguhnya kata beliau, orang yang meremehkan urusan sholatnya, maka pasti dia akan meremehkan urusan selain sholatnya. Sesungguhnya orang yang meremehkan urusan sholatnya pasti akan lebih menyia-nyiakan urusan selainnya. Sholat doang remehangna, apalagi selain sholat. Sholat saja diremehkan, apalagi urusan selain sholat. Hak Allah saja bilin lentang, nah apalagi ke sekedar dengan nina. Makanya istri, suami atau calon suami atau calon istri, lihat kalau ingin lihat pasangan itu baju ndek sholat, ya, rajin tak sholat, dia jaga nggak sholatnya. Sholat apabila sholatnya saja dilalaikan, ditinggalkan, ya apalagi pasangannya. Nas'alullah salamul afiyah. Baik. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan An-Nasa'i? Nah, ini dalilnya tabi'in ini yang meremehkan apa? Sholatnya pasti akan apa? Meremehkan selain sholat. Apa kata beliau? Fa in saluhat, apabila sholatnya baik, sholatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha, pasti dia akan sukses dan beruntung. Orang yang baik sholatnya pasti akan apa? Sukses dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila salatnya rusak, maka pasti akan rugi dan hancur. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak memperhatikan salat, apalagi yang harus dia banggakan. Apa yang kita banggakan kalau kita tidak sholat? Apa yang harus dibanggakan sebuah keluarga? Keluarga yang mungkin penuh dengan harta, bergelimangan harta benda. Ingin beli itu, dia mudah untuk mendapatkannya. Tapi ternyata keluarga itu jauh dari sholat. Apa yang harus dibanggakan? Maka kata Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Kabair, ayyu syai'in ya'izzu 'alaika min dinik idza hanat 'alaika as-salah. Ini tamparan bagi kita ini semua para jamaah. Wahai anak Adam, apa yang berharga dari agamamu apabila salatmu saja engkau tinggalkan?
apa yang berharga lagi dari agamamu? Apa yang harus engkau banggakan dari agamamu? Apabila urusan sholat engkau sia-siakan. Wa anta awwalu ma tus'alu anha yaumal qiyamah. Sedangkan sholat ini yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Taib, faedah keberapa? Yang ketiga. Paksa anak dan keluarga melakukan ketaatan. Salah satu konsep pendidikan yang salah itu sesuai dengan kemauan mereka. Ini konsep pendidikan yang salah. Lihat, makanya digunakan kata memukul di situ para jamaah. Tapi tentu nanti kita akan sebutkan memukul bukan dengan pukulan apa? Ya, memukul sesuai dengan usia anak itu. Pukulan pendidikan, bukan pukulan dalam rangka menyakiti. Maka apabila orang tua menerapkan konsep semau anak-anak, sesuai dengan keinginan anak, maka ini konsep yang salah. 7 sampai 10. Berapa tahun? Berarti 3 tahun tuh. Perintah, ajar. Ketika 10 tahun, anak itu nggak mau sholat, pukul dia. Dengan pukulan pendidikan, mungkin kakinya pukul. Pakai penggaris, pukul. Dan tidak boleh memukul wajah. Ini dilarang dalam agama Islam. Bukan dengan pukulan smackdown. Smackdown apa ya? Pandar. As'alullah wassalamu alafiyah. Makanya pukulan itu pukulan pendidikan, bukan pukulan penyiksaan. Makanya kita sebagai ayah ini para jamaah, ibu-ibu yang di atas, ingat tugas utama itu. Perhatikan sholat anaknya. Ya, perhatian sholat babeanu. Sholat, tidak lupa. Ingatkan terus anak-anak ini. Yang penting peringatan itu akan tertancap di kepala mereka. Ini sholat kewajiban utama, sholat paling mulia. Terus ditanamkan di benak mereka itu, sehingga mereka takut untuk meninggalkan sholat. Bahkan lihat ini para jamaah, ada sebuah asar disebutkan di dalam kitab Al-Khusumat dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Ikrimah, salah satu murid sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Ana ibnu Abbasin yaj'alul kabla fi rijli ala ta'limil Qur'ani wal fiqhi." Ini sistem pendidikan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kata Ikrimah, beliau mengikat kedua kakiku saat mengajarkan Al-Quran dan fikih. Beliau mengikat apa? Kedua kakiku katanya, saat beliau mengajarkan Al-Quran dan fikih. Tiang ingat dulu para jamaah, ketika SMP itu, SMP umum tahun 2001 sampai 2004 kalau tidak salah. Ya. Ada beberapa guru itu Masya Allah selalu bawa penggaris pek. Di sini nih, di peti sini bergambar terus itu penggaris itu. Dan ada saya ingat guru matematika dulu waktu itu. Menghapus itu selalu melayang. Ya, yang ngantuk dilempar. Subhanallah. Emang ini bagian dari pendidikan para jamaah. Ya, kadang mendidik itu dengan pukulan.
Mereka tidak menyiksa sebenarnya, tapi mereka menginginkan bagaimana murid itu disiplin. Murid itu rajin. Murid itu apa? Bisa. Itu yang diharapkan dari itu. Meskipun kadang ada yang berlebihan para jamaah. Maka di sini dikatakan dalil ini, perbuatan Ibnu Abbas ini menunjukkan bolehnya kita memaksa seseorang yang berada di bawah kekuasaan kita untuk diajari ilmu agama. Terlebih istri dan anak kita ini tanggung jawab para jamaah. Jangan hanya ikuti kemauan istri kita, jangan hanya ikuti kemauan anak kita, tapi mereka harus mengikuti kemauan kita ketika mereka diajarkan urusan-urusan agama ini. Istri kita nggak mau belajar, anak kita nggak mau belajar, paksa harus belajar. Kenapa para jamaah? Tanggung jawab tabligh li juluh kiamat. Tanggung jawab kita besar di hadapan Allah. Yuk, kan dia dah ajar anak tu solat lain. Kan dia dah ajar senina ada solat lain. Kenapa enggak Anda ajarkan istri Anda, enggak Anda ajarkan anak-anak Anda untuk solat? Tanggung jawab Anda. Apa jawab Anda lah? Banu yang ngelawan doang. Kan Sida jadi pemimpin ini. Iya. Tetap ajarkan para jamaah. Selama kita menjadi suami ini, kita harus terus mengajarkan kebaikan kepada istri dan anak-anak kita. Terutama dalam urusan apa? Salat. Baik, kita lanjutkan ucapan Syekh. Wal fal wajibu 'alal murabbi an ya'mura fi hadhihi as-sinni ibnahu bis salah wa yuraghibu fiha wa yubayyinu fadailaha wa fawaidaha wa 'uqubata tarikiha. Ini poin pentingnya para jamaah. Maka wajib, aparan wajib, berdosa orang yang tidak menunaikannya. Wajib bagi seorang pendidik, seorang ayah, memerintahkan anaknya untuk salat pada usia ini. Mas Ri masih ada anak umur 7 tahun? Alhamdulillah. Harus suruh salat. Memang kenyakan telelah muni no para jamaah. Ya, kenyakan telelah muni ini. Ya, nulis sabar tah. Iya, anak-anak kata suruh tah. Nggih, ana bebeak lagu pe masih bakaliak. Ya, harus sabar terus perintah ini para jamaah. Ya. Wa yuraghibu fihi. Tanamkan dia agar senang sama sholat itu. Dimotivasi agar senang sama sholat. Kemudian jelaskan keutamaannya. Wah, kita jelasan keutamaan sholat ini. Saya yakin belum pernah ini. Ini perlu ini. Bersab bebeak ini kencet senina teka. Tokol juk wajar ini. Bukayang, bandita hafal hadis Ustaz, bukayang HP no. Nih, nekak wajar. Dengar be yang ya. Bukakan dia. Jelaskan keutamaan salat. Salat ini rukun Islam yang kedua. Yang pertama kali dihisab. Salat ini adalah bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Keutamaannya. Ya. Wa fawaidah, jelaskan faidah-faidah salat. Kemudian yang penting wa uqubata tarikiha, jelaskan ancaman dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Ini poin-poin penting untuk anak ini. Boleh meninggalkan salat. Meninggalkan salat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian kami dan mereka itu adalah urusan salat. Faman tarakaha faqad kafara, yang meninggalkan dia maka dia kafir.
Jadi ini tanamkan para jamaah. Tapi memang mendidik anak ini subhanallah, apalagi di usia ini membutuhkan kesabaran ekstra. Nah, kesabaran ekstra, kesabaran lebih. Ada anak yang penuh alhamdulillah ini salat cukup tengah no encong wah injuk kelambina para jamaah. Ya, timaknya sekedar datang-datang bekedeak menuju masjid no. Kita iya kan kah tama masjid salat. Gerong apa para jamaah? No. Jadi daripada nanti sudah besar, tumbuh dewasa lah di situ sudah berat untuk mengajak mereka cinta kepada ini. Tapi anak ini kata Syekh, fa idza tarabba ala hubbis shalah. Apabila anak itu tumbuh di atas taat kepada salat. Wa muraqabatillah. Anak itu tumbuh merasa terawasi oleh Allah. Nasya'a tahiran naqiyan salihan biiznillah. Maka ia akan tumbuh dalam keadaan bersih, bertakwa dan salih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi hasil ini enggak instan. Ya. Ingat para jamaah, hasil ini apa? Tidak instan. Dek nagecap hasil inilah Ustaz. Bahkan macam carang pun dek neman baik kemilih nurut bebeano. Tidak ada yang instan para jamaah. Dek nara gecap-gecap no. Ya. Mendidik anak ini nggak bisa instan. Apalagi kita ini bukan kelas-kelasnya para ulama. Apalagi kita ini bukan kelasnya orang-orang soleh. Tapi kita harus ingat para jamaah, apa senjatanya para nabi? Apa? Berdoa. Ingat ini para jamaah. Ya, mungkin kita lelah ngomong, kita lelah mengajarkan, namun ternyata efeknya kurang. Mungkin doa kita yang kurang. Para nabi itu dalam mendidik nggak pernah terlepas dari apa? Doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan anak-anak hamba ini anak-anak yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikan anak hamba ini anak yang patuh kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, jagalah anak hamba dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah, jagalah anak hamba dari tipu daya syaitan dan makarnya. Ini doa-doa yang kita butuhkan. Ini doa-doa yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita ini sejatinya para jamaah yang dimuliakan Allah hanya bisa mengucapkan, hanya bisa memerintahkan, hanya bisa mengajak, hanya bisa mengajar. Namun kita tahu hati anak kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat ngajar, timakna jari ustad, timak jari tuang guru, belum tentu anaknya soleh. Belum tentu para jamaah. Kenapa? Bisa jadi Allah uji dia dengan anaknya yang tidak soleh. Sebagaimana sebagian para nabi diuji dengan anaknya yang tidak mau beriman. Makanya ikhwatal iman, kita harus mengingat ucapan Ibnu Qayyim itu rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan sesungguhnya kebanyakan anak itu rusak. Kenapa? Min jihatil aba, dari arah bapaknya, dari arah orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya, ibunya, bapaknya tidak care. Apa nama tidak care? Tidak peduli, tidak perhatian dengan pendidikan anaknya. Iya, urusan nafkah masya Allah rajin. Apa beli?
Nih ku beli ang kelembi, ku beli ang pakadayakan. Lagu ndek nawah merhati yang urusan salat ibadah anaknya. Maka ini adalah PR yang paling besar bagi kita semua, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua, pada umur 7 tahun ta'limuhul Quran Al-Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim. Di antara perkara yang penting al-mu'inah fi tarbiyatil abna ta'limuhul Quranil Karim. Di antara perkara yang penting membantu dalam pendidikan anak itu mengajarkan mereka Al-Quranul Karim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh, fa idza aradna al-khairiyyata war-rif'ata li abna'ina fid dunya wal akhirah falnahris ala ta'limihim kitab Allah tilawatan wa hifdhan wa tadabburan wa amal. Apabila kita menginginkan kebaikan bagi anak-anak kita, apabila kita menginginkan derajat yang tinggi bagi anak-anak kita di dunia dan di akhirat, maka kita harus bersungguh-sungguh mengajarkan mereka Al-Quranul Karim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh-sungguh mengajarkan apa? Al-Quranul Karim. Ajarkan mereka membacanya, ajarkan mereka menghafalnya. Terutama periode itu adalah periode apa? Menghafal. Kata Syekh, wa bi khasatin fi hadhihi al-marhalah marhalatul hifdz. Pada umur 7 tahun sampai 14 tahun itu periode emas untuk menghafal. Periode emas untuk menghafal. Kalau kita punya uang, kita nggak pinter mengajarkan anak kita Al-Quran, para jamaah. Cari guru, bayar guru itu untuk mengajarkan anak kita Al-Quran. Ya, nggak ada ceritanya kita rugi menggelontorkan uang, kemudian untuk mengajarkan anak kita apa? Al-Quranul Karim. Masa free pad ilmu dunia itu kita berani bayar mahal? Kemudian kalau urusan privat ilmu apa? Agama, apa katanya? Ikhlas. Pira bayarannya seikhlasna. Ndak ke urusan ilmu dunia aja. Pira sama 500 sulan. Oh deal. Kemudian datang ustadz yang lain. Ini anak saya mau privat Al-Quran ini. Pira 500 Nek bau kurangan ke? Urusan ilmu dunia aja bendera tawar menawar praja. Lagu papa privat apa? Ilmu agama aja bau kurang ke? La ilaha illallah. Maka kita ingat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekh menyebutkan dalil ini. Kemudian beliau menyebutkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Apa maksud hadis ini? Satu, faedah hadis ini satu, bayanu syarafil Quran wa annahu khairul kalam wa annahu khairul ilm. Penjelasan tentang kemuliaan Al-Quran, sebaik-baik ucapan dan sebaik ilmu.
Kenapa dia sebaik-baik ilmu? Karena dia adalah kalam Allah. Firman Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan anak kita itu, subhanallah, rajin sholat. Minggu yang lalu saya ngisi kajian di tempat di wilayah timur para jamaah. Ya. Jadi selesai azan, dikumandangkan azan maghrib, datang anak ini pakai jubah, masih kecil, subhanallah, masih kecil. Dia langsung masuk ke saf pertama paling kanan. Kemudian dia takbir sholat sunnah. Ya Allah, saya bilang, tidak ada yang lebih bahagia bagi kita tatkala kita melihat anak kita seperti itu. Saya sempat videokan itu, saya videokan. Ya, ini zaman langka seperti itu karena kebanyakan anak seusianya itu mabar anaknya. main bareng anak. Kita dibawa WiFi ini sabol bersama. Ilaha illallah. Beli ujian terjadi dengan toa nangka ini para jemaah. Besar ujian kita jadi orang tua di masa ini. Maka di situ saya terbesit. Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan anak-anak yang Rabbana hablana minas salihin. Saya takjub itu para jamaah. Beruntung orang tuanya itu. Masih mungil para jamaah, subhanallah. Kemudian ada satu tempat juga, kampung sebelahnya, tiang isi dan rutin juga di sana. Jadi anak-anak ini dilatih bersab. Kalau kajian itu di sab pertama itu mereka sudah isinya kecil-kecil semua itu. Semua bersab di depan para jamaah. Ya, mungkin ini PR bagi ustaz kita di sini itu. Bisa mungkin yang punya TPK itu dilatih seperti itu. Jadi gerong aja mak perjama si kode ini selapu timak arah si ngantok arah si macam gaya nilai julu rurang tapi yang penting dia mau duduk di situ itu luar biasa. Apalagi mereka mau belajar Al-Quran, subhanallah, luar biasa perjama, sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kemudian poin kedua dalam hadis ini, khairul muta'allimin, sebaik-baik orang yang belajar, man yu'allimu ghairahu la man yaqtasiru ala nafsihi. Sebaik-baik orang yang belajar adalah orang yang mengajarkan orang lain, bukan hanya ilmu itu untuk dirinya sendiri. Jika kita orang tua seperti itu para jamaah, ya, ajarkan Fatihah anak kita, ajarkan dia Iqra, agar pahalanya bukan kita. Jangan pahalanya untuk siapa nanti? Guru privat. Baik. Kemudian al-khairiyatu tunal. Kebaikan itu didapatkan dengan ta'allumul Quran, dengan mempelajari Al-Quran, bita'allumil Qur'ani wa ta'limihi, dan mengajarkannya. Maka keluarga yang baik itu adalah, sebaik-baik keluarga adalah keluarga yang menghidupkan Al-Quran di dalam rumahnya. Para jamaah, sebaik-baik keluarga adalah apa? Keluarga yang menghidupkan apa? Maka perintahkan anak-anak kita, nak, habis maghrib baca Quran, ngaji. Ini poin penting ini para jamaah. Baik. Kemudian dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita perhatikan para jamaah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Musnadud Darimi, innal bait la yattasi'u ala ahlihi
rumah itu akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya. Rumah itu akan terasa luas dan lapang bagi penghuninya. Wa tahduruhul malaikah, dan akan dihadiri malaikat. Wa tahjuruhus syayatin, dan akan ditinggalkan bagi setan, ditinggalkan oleh setan. Wa yaksuru khairuhu, banyak kebaikannya. An yuqra'a fihil Qur'an, apabila rumah itu dibacakan Al-Qur'an. Rumah akan terasa lapang, terasa luas. Kemudian dihadiri oleh malaikat. Kemudian banyak kebaikannya. Ditinggalkan oleh setan apabila rumah itu dibacakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Silakan Anda bertanya para jamaah. Ada yang bertanya? Sila Mas Ri. Masya Allah, bagus ketahuan aneh para jamaah. Kita biasanya memerintahkan anak itu di bawah 7 tahun. Apakah itu tidak menyalahi hadis? Tentu tidak. Yang wajib itu mulai 7 tahun perintah. Sebelum itu tidak wajib. Tapi memang ya semakin dini kita ajarkan itu, tentu itu semakin apa? Semakin bagus. Jadi sudah tertanam dalam memori anak-anak kita ini tentang kewajiban mereka dalam urusan apa? Urusan sholat itu. Ya, tidak menyalahi hadis. Yang wajib itu memerintahkan mulai 7 tahun. Jelas niki? Wallahu taala ala wa alam. Wah, buik ruana kah? Ana buik je cukup be. Ayolah tulah kan. Ya, masalah wudu terus. Ya, terus? Ya. Abu Hazim namanya. Ya, Abu Hazim meriwayatkan mengatakan, ya Bani Farrukh, wahai anaknya Farrukh, lau alimtu annaka hahuna ma tawadda'tu hadzal wudu. Jika aku tahu engkau di sini, aku tidak akan berwudu dengan tata cara wudu seperti itu. Nah, terus pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa Abu Hurairah berijtihad seperti itu? Ya, beliau berijtihad dengan sabda Nabi SAW, tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Lihat, cahaya perhiasan orang-orang beriman pada hari kiamat itu, cahaya itu akan sampai sesuai dengan basuhan dari anggota wudu. Nah, itu ijtihadnya Abu Hurairah. Maka menurut Abu Hurairah semakin panjang kan semakin banyak cahayanya. Iya kan para jamaah? Nah, itu menjadi ijtihadnya Abu Hurairah. Tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Perhiasan seorang mukmin, cahaya itu akan didapatkan sejauh mana basuhan anggota wudu itu. Maka beliau berijtihad. Ya, Pak. Ya, udah basuh aja sampai atas biar cahayanya semakin panjang. Nah, itu sebab beliau ijtihad seperti itu. Ya, tapi sudah kita katakan ada 5 alasan di situ. Salah satunya, semua sahabat yang menukilkan tata cara wudu Nabi SAW itu tidak ada satupun yang menyebutkan Nabi itu lebih dari apa? Batasan yang wajib. Jelas Mas Ri? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bi ahli usulna.
Sila. Terus. Taib. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ada dua lafaz hadis kan? Muru auladakum. Lafaz yang kedua, allimus sabi. Jadi di situ digandengkan dua hal. Ajarkan dan perintah. Apa yang kita ajarkan tentang ya kemuliaan salat, keutamaannya, ya apa fadilah-fadilahnya, kemudian hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Ajarkan tata caranya juga. Perintah bukan hanya nyuruh sholat, tapi berdasarkan hadis yang lain, alimu ajarkan juga bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan sampai 14 tahun itu para jamaah. Perintah sambil diajarkan, oh ini hukumnya, ini cara takbiratul ihram, ya ini hukumnya. Maka tiang para jamaah ini mau program ini di rumah, ya sekali dalam itu kumpulkan ini anak-anak ini, ajarkan dia bagaimana tata cara apa? Sholat. Nah, Allahu Ta'ala a'la wa alam. Jadi di samping memerintahkan, digandengkan juga dengan mengajarkan tata cara sholat itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masih? Agak, karang saya. Apa katanya? Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sejauh mana taatnya anak laki-laki dan perempuan kepada orang tuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak terbatas. Meskipun dia sudah nikah, dia terus punya kewajiban untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau anak wanita, tatkala dia menikah, ketaatannya kepada suaminya lebih didahulukan daripada taatnya kepada orang tuanya. Apa begitu Ustaz? Itu perintah agama. Makanya Nabi mengatakan fa innahu jannatuki aw naruki kepada salah seorang sahabiat, sesungguhnya suamimu itu surgamu dan atau neraka. Suamimu itu apa? Surgamu atau neraka. Makanya dalam hadis yang sangat sering kita dengar, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jikalau sekiranya aku merintahkan seseorang boleh sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Saking besar dan prioritasnya hak lelaki itu, hak suami itu. Misalkan istrinya pengen pulang lihat orang tuanya, pengen sekedar jenguk, tapi suaminya mengatakan lah enggak dulu, tepu boleh balik, ya, tepu boleh balik, ya harus taat, enggak boleh dia pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa? Taat kepada suami itu lebih wajib bagi wanita itu daripada taat kepada orang tuanya. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya.
nangka jantara tarah lamun hanyalik dengan nina aja kulik anu bener. Assalamualaikum. Darah pada jam. Jara mempan hadis no. Ya. Makanya pentingnya para wanita ini selalu mendahulukan aturan agama daripada perasaan para jamaah. Ya. Makanya hal yang paling berat bagi wanita itu adalah taat kepada suami. No, Sarah senyum lemudi no. Wan mungkin tak ada la ilaha illallah. Ini yang paling berat para jamaah bagi wanita itu. Taat kepada siapa? Kepada suaminya. Jelas ini? La ilallah. Curhat Pak Yuni jana. Nggak, orang tua itu apa tugasnya? Kasih tahu anak perempuannya. Ndek naku tahu lebih taat nengka nulis sama mak bi. Ya, harusnya begitu. Kasih tahu anak perempuannya, ketaatan engkau kepada suamimu jauh lebih besar daripada ketaatan saya. Bukan malah apa? Ngajarkan tentang. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh orang tua mengajarkan anaknya, anak perempuannya untuk menentang suaminya. Nggak boleh. Nanti khawatirnya ini takbib lagi. Menjadikan seorang istri benci kepada siapa? Suami. Nggak boleh para jamaah. Ya. Maka kita sebagai misalkan yang punya menantu ini, punya anak perempuan, kemudian punya menantu laki-laki, ini harus pintar-pintar ini para jamaah. Mungkin anak kita punya permasalahan dengan suaminya, ya. Suruh dia selesaikan mereka, jangan orang tua ikut campur dulu. Ya. Yo, ngono aku sama mak bikin lah, kurang ajar jamaah. Kalau udah ikut campur lain lagi urusannya. Kasih tuh, nah pergi sana, selesaikan dengan kepala dingin, selesaikan dengan cara baik-baik. Seperti itu. Bukan malah melakukan pembelaan, anaknya didengar curhat, akhirnya kebawa perasaan. Maka ini pentingnya. Ya. Kemudian juga suami ataupun istri jangan cepat-cepat main lapor dulu pada jamaah. Cari solusi dulu. Iya. Kalau terjadi ada masalah, baru solusi itu terakhir pada jamaah. Ya. Ketika sudah pada puncaknya, apa kata Allah? Fabhathu akaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus satu orang yang bijak dari keluarga laki-laki dan satu dari keluarga perempuan itu. Jelas niki? Hah? Lu masih nonton kerja? Oke, adik sampai tangan juga apa? Oke. Kalau dalam keadaan darurat, ya situ. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Gak ada yang ngurus selain kita. Tapi kalau ada anak perempuan, suruh anak perempuan dulu yang ngurus. Iya. Kalau ada anaknya masih perempuan hidup yang lain, misalkan dia orang tua kita ya suruh anak perempuan dulu kalau urusan aurat itu. Jelas? Tapi kalau ada darurat, ya maka itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Nah, wallahu taala a'lam. Ya Bapak. Lain dalam kajian kah? Nang kajian. Ngeterus kah?
La ilaha illallah. Padahal mampu. La ilaha illallah. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya bukan praktisi ini. Tapi kita berbicara dari sisi apa? Hukum. Ujian terberat di antara ujian terberat bagi wanita itu tatkala suaminya poligami. Di situlah ujian taat itu diuji. Saya yakin wanita itu tidak membenci poligaminya, tapi dia membenci apa? Berbagi itu. Saya yakin itu. Ya. Berbagi nafkah, berbagi rasa cinta itu yang membuat mereka berat sebenarnya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini saya diceritakan oleh salah satu praktisi dalam urusan ini. Beliau ini 4 istrinya. Beliau mengatakan tatkala istri pertama kita ini terjadi selek dengan istri yang baru itu, kita harus paham itu sebagai lelaki. Kita harus sabar karena kita yang mendatangkan masalah bukan dia. Ingat ini para jemaah. Jangan kita sebagai suami itu egois. Kita harus paham sebagai suami. Lah dia tahu kumeno ngelawan dah. Ya, kita harus laki-laki itu banyak sabar para jamaah. Kita harus tahu tabiat wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Memang dasarnya wanita itu kita harus banyak sabar. Terlebih kita yang membawakan dia ujian lagi. Apa ujiannya? Madu asli bukan madu alami. La ilaha illallah. Beli ujian aja rata dah para jemaah. Kadang terjadi perang dunia. Ya disitulah suami. Makanya di situ saya belajar kata beliau ini. Ya karena saya masalah. Ya apapun kata istri saya berusaha diam menghadapinya. Nanti lambat laun dia akan apa? Sendiri akan mereda katanya. Allah Ta'ala alam. Kurbani. Hah? Dia berkewajiban. Iya. Dia berkewajiban untuk mengajarkan anak itu, neneknya, saudara, pamannya dan yang lainnya. Ya, mengajarkan mereka urusan salat. Wallahu taala ala. Pedo lalu kajian ini para jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.